Diadakannya Sarasehan Petani Milenial Riau di Taman Wisata Lofrepi, Pekanbaru, menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Ade Daulay terpilih sebagai Ketua Umum Young Ambassador sebagai perwakilan satu-satunya dari Sumatera. Ade Daulay mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan Sarasehan Tani, juga Sarasehan Bisnis Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan yang ada di Provinsi Riau. Beserta Sarasehan Petani Milenial Riau dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. Sebagai narasumber adalah seorang tokoh masyarakat Kota Pekanbaru yang belum begitu lama berakhirnya masa jabatan sebagai Wali Kota Pekanbaru, yaitu Haji Firdaus STMT. Mandiri, modern, yes! Saya terima kasih dan apresiasi ya sebagai warga negara dan juga pernah jadi bagian pemerintah kepada Menteri Pertanian, Bapak Menteri Pertanian, dengan inovasi yang beliau lakukan dan didukung oleh para eselon 1, eselon 2-nya yang bergerak lebih cepat lagi yang kita tahu dari Yang Maha Esa, dan kemudian juga melahirkan ide, ya, gagasan dan juga inovasi dengan salah satunya adalah Young Ambassador, program YES ya, di Kementerian Pertanian. Nah, ini juga saya mengikuti mulai terbentuknya dan juga seleksi sampai ya terpilihlah saudara kita Ade Putra Daulay, ya kan, yang seleksi yang begitu ketat sehingga dapat mewakili Sumatera, hanya satu-satunya dari Pulau Sumatera dari 15 orang di nasional terpilih menjadi Young Ambassador di program YES Kementerian Pertanian. Alhamdulillah lagi dan selamat kepada Bung Ade. Ini beliau diberi amanah menjadi Ketua Umum Nasional Young Ambassador ini. Dan hari ini beliau sebagai utusan ya, sebagai ambasador di sektor pertanian membuat program di Provinsi Riau ini. Dan ini hari terakhir ya, 3 hari dari tanggal 1 kemarin yang dibuka oleh para eselon 1 dan kemudian juga dengan diikuti secara swadaya oleh para pemuda-pemuda milenial ya kan, yang bergerak di sektor pertanian di Provinsi Riau. 12 kabupaten kota alhamdulillah ya menghadirinya, dan hari ini berada di P4 Repipam dalam kawasan agrowisata Lofrepi ya, Kecamatan Kulim ini Kota Pekanbaru. Nah, alhamdulillah dengan semangat yang didorong oleh Young Ambassador ini, kita harapkan sektor pertanian menjadi pahlawan untuk pembangunan bangsa dan negara ini, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi yang sedang dan akan terjadi. Nah, saya katakan bahwa kita tahu sektor pertanian adalah sektor yang menyediakan lapangan pekerjaan lebih dari 75%. Yang kedua, sektor pertanian juga menyediakan kecukupan gizi atau ketahanan pangan untuk membangun SDM yang unggul sebagai modal pembangunan untuk Indonesia maju dan Indonesia tumbuh. Dan juga di tahun emas 100 tahun Indonesia 2045 kita membutuhkan generasi muda bangsa ini yang unggul. Maka membangun masyarakat unggul itu, sekali lagi, sektor pertanian mempunyai peranan yang penting. Nonsen masyarakat yang unggul itu dapat kita bentuk kalau pangannya kurang, kalau asupan gizinya nggak cukup, kalau makan karbohidratnya nggak cukup. Maka oleh sebab itu sektor pertanian bukan hanya menyumbang untuk lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi peran kunci membangun SDM yang unggul untuk Indonesia maju
Indonesia tumbuh, terutama merebut peluang untuk kita menjadi ranking 4 dari negara maju kuat ekonomi, 7 negara maju kuat ekonomi. Dan tentunya sekali lagi kunjungan ke Repipam P4S Repipam ini, terima kasih banyak kepada Bung Ade, dan doa kami menyertai perjuangan Bung Ade beserta teman-teman di Young Ambassador program YES Kementerian Pertanian. Semoga Allah meridhoinya dan juga memberikan kekuatan dan memudahkan segala urusan untuk membangun bangsa dan negara ini, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dan bersinergi di semua umaro, ulama, umat menjadi tim yang super. Insya Allah Indonesia maju, Indonesia tumbuh, akan dapat kita bangun. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi kegiatan kita kali ini merupakan Sarasehan Tani, juga Sarasehan Bisnis, Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan yang ada di Provinsi Riau bersama Young Ambassador Program YES Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, jadi program ini dirumuskan oleh Bapak Menteri Pertanian bersama Kementerian Pertanian dan juga bersama IFAD International Fund for Agriculture Development, suatu naungan dari PBB. Bagaimana kita melahirkan wirausaha muda, pelaku usaha muda di sektor pertanian. Seperti hari ini kita ketahui bersama, memang sangat minim minat daripada generasi muda untuk menjadi pelaku usaha di sektor pertanian. Nah, jadi inilah tugas kita bersama, tugas kami Young Ambassador, tugas orang tua kita, ulama, umaro, bagaimana mengajak kaula muda untuk menjadi pelaku usaha di sektor pertanian. Kita ingin membuktikan kepada masyarakat umum, kepada orang tua kita, pada generasi muda, bahwasanya menjadi petani itu tidak selamanya kotor. Menjadi petani itu tidak selamanya miskin, menjadi petani itu tidak selamanya jelek gitu. Karena pada hari ini mindset daripada masyarakat umum banyak ketika sudah mendengar kata-kata petani itu identik dengan lusuh, kotor, jelek, miskin, dekil. Nah, jadi disinilah kita dari teman-teman petani milenial, teman-teman yang ambasador memberikan suatu contoh bahwasanya hari ini pertanian itu sangat menjanjikan, pertanian itu keren. Jadi kita sudah ada smart farming, sehingga kita untuk mengendalikan pertanian kita sudah bisa melalui gadget, sudah bisa melalui HP, sudah smart farming. Jadi tidak lagi saatnya kita mencangkul, kita sudah ada teknologi, ada traktor. Jadi ya petani itu sekarang sudah keren-keren. Jadi inilah salah satu tujuan kita mengadakan Sarasehan petani milenial yang ada di Riau untuk menyampaikan informasi ini dan sekaligus mengajak pada teman-teman yang ada di Riau bahkan di seluruh Indonesia, ayo jangan ragu menjadi pengusaha di sektor pertanian, karena hari ini sektor petani itu usaha yang keren, usaha yang maju dan usaha yang menjanjikan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini yang kita dalam masih proses untuk pulih, bahwasanya sektor pertanian ini salah satu sektor yang tumbuh positif dibandingkan sektor lainnya. Ini itu yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah memang kita ketahui bersama untuk di Revipam ini bukan hanya untuk tempat wisata tetapi sudah menjadi agro edu wisata. Jadi bagaimana suatu wisata ini dikombinasikan menjadi lahan pertanian yang mampu nanti mengedukasi para pengunjung-pengunjung yang akan datang ke sini, apalagi trafiknya cukup tinggi. Jadi sehingga para wisatawan yang akan datang ke sini nanti selain dia healing, berlibur, berwisata, juga ada nilai-nilai edukasi mengajak mereka untuk menjadi pelaku usaha di sektor pertanian. Nah, di samping itu juga kita sedang bersama-sama dengan Revipam mendorong penumbuhan P4S Revipam. Jadi P4S Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Nah, jadi akan kita dirikan di sini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita resmikan. Ada perwakilan dari kementerian untuk meresmikan. Jadi ini adalah ruh daripada perjuangan untuk wirausaha muda. Karena di sinilah nanti dilakukan edukasi, dilakukan pelatihan terhadap generasi muda untuk menjadi pelaku usaha di sektor pertanian. Kita nanti akan edukasi, kita ajarin semua flow proses usaha pertanian dari awal sampai hilir, bahkan sampai ke pemasaran dan sampai ke manajemennya. Disinilah di P4S ini yang akan diedukasi. Apalagi sekarang kita P4S di Riau ini sudah masuk dalam 10 besar nasional. Kemarin baru mendapat penghargaan dari Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tanggal 26 di Bali.
kira-kira begitu. Jadi alasannya dibuat di Taman Wisata Revi karena di tempatnya sudah menyiapkan. Iya. Nah, itu ya. Jadi ini menjadi gambaran juga buat teman-teman yang ada di Riau. Oh, ternyata pertanian itu tidak hanya sebatas bertani. Nah, bisa diedukasikan dengan wisata pertanian, ya kan, bisa untuk pelatihan gitu kan, dan juga di samping itu dapat profit juga, edukasinya juga gitu. Makanya kita mengajak teman-teman ini ke Love Revi supaya menjadi inspirasi buat kawan-kawan di Provinsi Riau sehingga cakrawalanya mulai terbuka. Kira-kira gitu. Dari Taman Wisata Love Revi Pekanbaru, Riau Video News melaporkan. We do it.